Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajarkan soal array nomor 2, yaitu bola program membuat arena kostum game Pac-Man dengan input M kali N minimal 20 kali 20 dengan ketentuan pagar itu sebagai dinding, lalu titik itu sebagai poin. Oke, artinya kita disuruh buat kayak Pac-Man, artinya si si pagar itu sebagai dindingnya, lalu titik itu sebagai poinnya, artinya dia oke lah. Oke, ngerti. Oke, pertama-tama kita masukkan hashtag include iostream. Oke, kenapa include iostream? Biar kita bisa menggunakan si in si out lalu di program kita nanti, lalu using name space std. Nah, karena kita menggunakan si in si out, artinya kita harus menggunakan std. Nah, menggunakan std di sini biar agar kita nanti tidak menggunakan std lagi, kita menggunakan si in si out lagi. Oke. Ketiga itu it main, tepat mulai program utama, lalu tanda kurung awal untuk mulai program. Oke, pertama-tama kita deklarasikan dulu variabel. Oke, salah. Masukkan dulu deklarasikan variabel integer, karena kita disuruh masukkan input M sama N, artinya kita masukkan variabel M sama N, gitu, titik koma. Lalu, karena kita harus menggunakan pagar atau tanda titik tadi, itu kita harus menggunakan char, teman karakter. Karena kita harus menggunakan karakter. Nah, kita sudah menggunakan karakter, kita terus saja apa ya dalam ininya Pac-Man gitu, Pac-Man ya nama variabelnya. Lalu kita masukkan indeksnya, kamarnya itu 100 saja. Kita pesan kamar 100 karena tadi disuruh M kali N, artinya dua kali arraynya titik koma. Lalu oke, pertama-tama kita tampilkan dulu si out masukkan jumlah baris M. Nah, karena tadi ada ketentuannya minimal 20 ya. Ini kita tanda kurung aja biar rapi. Minimal 20 gitu. Oke, titik koma. Nah, in itu masukkan M, artinya ketika user menginput masukkan jumlah barisan M minimal 20, artinya ketika user menginput si ini, dia akan masuk ke dalam variabel M gitu. Oke, selanjutnya kita copy paste aja biar simpel lah ya. Tinggal salin aja, copy paste. Nah, ini kita ganti N besar. Nah, lalu variabelnya dia masuk ke dalam variabel N kecil gitu. Oke. Nah, ketika sudah ini memasukkannya, nah ini kan katanya kan minimal 20 kan, artinya kita masukkan dulu rumus kondisi. Bagaimana kalau dia menginputnya kurang dari 20? Nah, apa yang akan terjadi ke program kita? Kita tulis saja ketika M di variabel M-nya nih itu kurang dari kurang dari 20, karena minimalnya 20 kan. Kalau misalnya 20 artinya ketika M itu sama dengan 20 atau, nah kita menggunakan tanda garis 2 atau itu N kurang dari 20. Nah, artinya dibaca ketika M-nya, misalnya M jadi di inputnya 5 gitu. Nah, ini kan karena kita atau, terus N-nya itu 21. Karena kita menggunakan atau, artinya ketika salah satunya tidak memenuhi, maka dia akan tidak memenuhi itu.
Ya, tidak memenuhi. Enggak, kalau misalnya dia oke, kita coba lah nanti lah. Kita coba kalau misalnya error kita otak-otak lagi. Nah, ketika dia tidak memenuhi syarat ini, syarat si yang kita tentukan tadi, artinya memenuhi syarat ini, artinya kita gunakan si out apa ya? Ukuran tidak valid aja gitu, tidak valid. Enggak, ukuran tidak memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Oke, gitu. Ada penting. Oke, nah, koma. Nah, ketika dia karena nggak usah lagi else kan, karena cuma satu kondisi, kita langsung aja masuk ke dalam rumusnya for. Kita pertama kita mencari perulangan untuk berapa banyak baris gitu kan, ketika barisnya oke, kita langsung aja kita masukkan dulu variabelnya, deklarasikan integer i. Nah, i sama dengan 0. Nah, karena saya menggunakan i sama dengan 0, artinya i itu kurang dari saja, tidak menggunakan kurang dari sama dengan, karena kita deklarasikan i itu 0. I kurang dari M. Nah, karena kita mencari baris, artinya kita tampilkan barisnya dulu, terlebih dahulu. Nah, barisnya menampilkan berapa banyak baris gitu. Perulangan untuk banyak baris gitu. Lalu sudah I plus plus. Oke, lalu, nah di dalam for ini kita masukkan for lagi. Jangan lupa tanda kurung awal untuk mengikatnya. Kita masukkan for. Nah, for ini nih untuk dia kan ini kan baris, sedangkan ini mencari kolomnya, sama aja for integer i. Nah, ketika i sama dengan 0, sama seperti tadi, bukan i sih, kan i sudah dipakai, tapi j sama dengan 0, maka j itu kurang dari, nah ini kurang darinya bukan lagi m, tapi kurang dari n, karena kita mencari kolomnya. Kan kolomnya berapa banyak kolom, kita gunakan n, karena n itu ini jumlah baris kan, ini harusnya masukkan jumlah kolom. Nah gitu, jumlah kolom gitu. Lalu titik koma j plus plus gitu. Oke, sudah, karena sudah. Nah, di sini kan katanya tadi setiap dinding itu harus ada pagar kan. Nah, cara kita menentukan dindingnya itu bagaimana? Kita gunakan rumus if lagi dalam ini. Tapi jangan lupa kita ikat dulu if. Nah, bagaimana kita menentukan di mana di mana aja dinding-dinding itu beradanya? Nah, ketika j sama 0. Nah, kenapa j sama 0? Ketika j itu artinya kolom kan. Artinya kalau misalnya kolom itu awalnya 0, artinya dia itu kan paling atas kan. Artinya itu dia itu artinya ya harus dindingnya, artinya kan paling atas pas dindingnya gitu. Jadi j itu sama 0. Lalu kita gunakan atau. Nah, atau jadi tinggal kita i tadi kan j i, biar nggak bingung, iya dulu lah, karena kita cari baris terlebih dahulu kan. I sama dengan 0. Ya, jika i sama dengan 0 artinya jika si barisnya itu tetap 0, dia akan mencetak baris gitu, kecuali dia naik setingkat, naik 2 tingkat. Nah, itu dia akan naik setingkat, terus naik setingkatnya nggak ditampilkan gitu. Oke, jika sudah, nah kan tadi kan cuma menampilkan barisnya aja, baris. Nah, sekarang kita mencari bagaimana cara menentukan barisnya mana? Baris yang ini kan, baris. Oh ya, ini baris. Nah, ini kan kita sudah menentukan baris ini. Nah, bagaimana kita bisa menentukan baris si paling bawahnya? Dengan cara, nah, gini. Kita sama dengan dulu. Nah, ini kan array-nya itu kan ada misalnya dia minta cuma 20 array kan. Artinya kalau misalnya 20 array, karena di dalam kamar itu butuh cuman ada, misalnya array 20, di dalam kamar itu pasti 0 sampai 19. Nah,
Bagaimana kita bisa mencari 19, titik terakhir 19? Artinya kita M dikurang 1 gitu. Oke. Karena misalnya arraynya jumlahnya 20, tapi di dalam kamar bukan 20 tapi 19. Artinya 20 dikurang 1 itu 19. Oke. Jika sudah mencari kita atau lagi. Nah, jika sudah atau ketika sudah mencari dinding sebelah kiri sama kanan, tinggal kita mencari atas sama bawah. Dinding bukan dinding, ya pinggiran lah, di pinggirannya. Dan cara J itu sama dengan 0. Ini harusnya sama-sama 0, jangan sama dengan 0. Sama dengan 0. Karena kalau sama dengan saja itu cuma mendeklarasikan bahwa nilai J itu 0, nilai I itu 0. Nah, kan J-nya 0, misalnya J-nya tetap 0, artinya dia akan menambah terus di ininya. Ketika si kolomnya itu nggak berubah, kalau tetap kolom 1, kolom 2 atau berapa itu pasti pagar gitu. Oke, jika sudah kita cari lagi. Nah, tadi kan mencari atasnya, sekarang cari bawahnya. Nah, cari bawahnya sama seperti tadi. Kan di dalam arah itu kan cuman dalam kamar arah itu dari 0 sampai 20, 19 karena kalau arahnya 20. Artinya J sama dengan N kurang 1, tinggal ubah aja N kurang 1. Lalu, nah, apa terjadi jika memenuhi syarat? Itu jika memenuhi syarat, kita tuliskan pacman-nya, lalu salah. Pacman-nya itu, nah ini, pacman-nya I, lalu I-nya kan baris, sedangkan kolomnya J. Nah, artinya jika I-nya tadi 0, J-nya berapa? 0 juga. Maka dia akan mengisi, yaitu kalau misalnya kita ingin mengisinya itu dengan cara tanda petik 1 aja. Karena kalau tanda petik 2 itu cuma apa ya, string gitu. String atau apa gitu, lupa. Oke, itu sudah. Nah, ini kan jika memenuhi syarat. Ketika tidak memenuhi syarat, else, maka dia akan ngasih pacman-nya. Nah, kan dia cuma mencari 2 atau titik. Nah, kita gunakan lagi I, J, maka 1 untuk I, bukan kita BTT. Oke, bentar ya. Keslot. Oke, kita lanjutkan. Oke, sorry. Nah, dengan kita sudah mencari apa saja kemungkinannya. Tinggal kita menampilkan saja. Oke, di luar for kita out. Kita out apa ya? Arena pacman lah, area pacman. Nah, ini jangan lupa kita new line biar rapi. New line, oke. Area pacman. Tanda petik, oke, titik koma, oke. Jika sudah, kita, nah, ini new line aja biar rapi, biar dia hasilnya di bawah. New line. Oke, ini cara shortnya sama, kita gunakan for kita deklarasikan integer si I-nya sama dengan 0, maka titik koma itu kurang dari si M. Oke, kurang dari si M, lalu titik koma I plus. Oke, jika sudah, kita masukkan lagi, jangan lupa tanda kurang terawal untuk mengikat. Lalu masuk lagi, ini kan untuk si barisnya. Sekarang kita untuk menampilkan si kolomnya sama for integer I sama dengan 0, lalu I kurang dari N, lalu I plus. Kenapa I? Artinya J.
karena I sudah dipakai. Sorry. Oke, J. Nah, ini ketika perulangan artinya kita siot mengsiot si arena tadi, si segmen tadi, yaitu segmen I lalu J. Bentar, ini apa nih? Lalu J, oke, benar. I J. Lalu berapi kita pastikan. Oke, sudah. Nah, ini aduh. Itu sama. Ini jangan lupa tutup. Oke, jika sudah, kita bentar, ini kan sudah. Oke, kita suratkan adlinya biar dia rapi gitu. Oke, ini sudah masuk. Ini kan masuk di sini ini untuk ini. Oke, jika sudah, mari kita coba. Errornya apa ini? Oh iya, ketik sorry. Ada titik koma. Oke, kita coba ya. Kan katanya minimal 20, misalnya 25. Terus kita kolomnya 25 juga. Oh, error ya. Ada yang salah. Kenapa dia error? Kan dia kalau tanya I. Oke. J mainnya out. Benar, ada out. Oh ini salah nih. Harusnya, aduh, ngapa koma? Typo. Kurang dari N. Kelas apa tadi? Kita coba lagi. Misalnya ini 25. Ini juga 25. Ini benar ya. Benar kan dindingnya? Oke, benar. Artinya program kita berjalan atau bisa gitu. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.